Lo tau nggak, kenapa lo sering ngerasa stuck? Kayak tiap hari bangun cuma buat ngejar deadline, tapi dalam hati kosong banget. Lo ngerasa pengen berubah, pengen konsisten, pengen jadi versi diri lo yang lebih baik, tapi selalu gagal di tengah jalan. Dan yang lebih nyakitin, lo nyalahin diri sendiri. Gue emang lemah. Padahal, bukan itu masalahnya. Lo gagal konsisten bukan karena lo lemah, tapi karena hidup lo gak punya arah. Lo bukan kurang niat, lo cuma kehilangan kompasnya. Masalahnya, kebanyakan orang gak sadar, mereka hidup kayak kapal yang berlayar tanpa tujuan. Tiap kali ngerasa semangat, mereka dorong dayung lebih kencang. Tapi karena gak tahu mau kemana, akhirnya muter-muter di tempat yang sama. Capek sih, tapi gak kemana-mana. Lo pernah ngerasa gitu kan? Ngatur diet, belajar skill baru, nabung buat masa depan, tapi seminggu kemudian, semuanya hilang. Lo nyalahin motivasi, padahal motivasi itu cuma bahan bakar, bukan GPS. Psikologi nyebut ini sebagai goal disorientation. Otak lo sebenarnya pengen sesuatu yang jelas, sesuatu yang bisa diukur, sesuatu yang punya makna. Tapi kalau lo cuma ngejar hal yang kabur, kayak gue pengen sukses, atau gue pengen bahagia, otak lo gak bisa nangkep itu, dan lama-lama dia berhenti peduli. Lo jadi ngerasa mati rasa. Akhirnya lo scroll TikTok sampai pagi bukan karena lo pengen, tapi karena lo gak punya arah buat dituju. Ada alasan kenapa orang yang punya sense of purpose bisa lebih tahan banting. Dalam riset Harvard, orang yang punya arah hidup yang jelas punya risiko depresi lebih rendah sampai 40%. Karena arah itu kayak jangkar. Waktu dunia goyah, jangkar itu yang bikin lo gak kebawa arus. Sedangkan orang yang hidupnya tanpa arah, mereka kemana angin niup, situ jalan. Dan yang paling ironis, kadang arah hidup lo tuh bukan lo yang milih, tapi hasil racikan orang lain. Keluarga, lingkungan, society. Mereka yang nentuin apa yang normal. Sekolah ngajarin lo nurut, bukan nyari makna. Makanya pas lo udah dewasa dan harus bikin arah sendiri, lo malah bingung, karena dari dulu lo gak pernah dikasih peta. Tapi, ada titik balik yang cuma bisa lahir dari rasa hilang. Lo gak akan nemuin arah kalau lo gak pernah nyasar. Lo gak akan ngerti arti konsistensi kalau lo gak pernah gagal terus-menerus. Jadi kalau sekarang lo lagi ngerasa semua berantakan, justru itu sinyal. Hidup lagi nyuruh lo berhenti ngebut tanpa arah, dan mulai nentuin jalan lo sendiri. Dan di situ baru masuk pelan-pelan insight paling nyentil. Konsistensi bukan hasil dari niat, tapi hasil dari identitas. Lo bukan bisa konsisten karena lo rajin, tapi karena lo tahu siapa lo dan kenapa lo ngelakuin itu. Orang yang ngerasa dirinya pelari nggak perlu disuruh lari tiap hari, itu udah bagian dari dia. Lo baru akan stabil kalau arah lo bukan cuma tujuan, tapi jadi bagian dari identitas lo. Lo gagal bukan karena lemah, tapi karena lo belum punya kenapa. Dan selama kenapa itu belum ketemu, lo bakal terus ngerasa kalah meski udah lari sejauh ini. Tapi kalau lo udah mulai sadar betapa kosongnya hidup tanpa arah, berarti ada sesuatu yang mulai bangun di dalam diri lo. Dan bagian berikutnya bakal ngebahas kenapa kadang justru pencarian arah itu yang bikin banyak orang berhenti di tengah. Karena gak semua orang siap nemuin kebenaran soal dirinya sendiri. Lucunya hidup tuh, makin lo nyari arah, makin lo sadar. Selama ini lo jalan karena takut, bukan karena tahu mau kemana. Takut kelihatan gagal, takut dibandingin, takut ketinggalan. Jadi lo ikut-ikutan. Lo kira lagi ngejar mimpi, padahal cuma lari dari rasa gak aman. Dan itu yang bikin banyak orang gagal di tengah jalan. Bukan karena mereka gak bisa, tapi karena mereka ngejar arah yang bukan milik mereka. Lo tahu rasanya kan? Lagi semangat ngerjain sesuatu, tapi tiap kali buka sosmed, tiba-tiba ngerasa salah jalur. Dia udah kerja di luar negeri. Dia udah punya bisnis. Lu langsung mikir, mungkin arah gue salah. Dan besoknya, lu ganti haluan lagi. Dari trading pindah ke desain. Dari desain pindah ke jualan. Sampai akhirnya, bukan arah yang lo temuin, tapi kelelahan. Ada istilah di psikologi, namanya ego depletion. Kondisi di mana lo terlalu sering ngambil keputusan tanpa arah jelas, sampai otak lo burn out. Lo ngerasa males, padahal bukan males. Lo cuma kosong. Karena setiap kali lo ganti arah, lo mulai dari nol lagi. Dan tiap mulai dari nol, otak lo kehilangan motivasi buat terus maju. Parahnya lagi, lingkungan modern malah memperparah kebingungan itu. Semua orang kayak lomba jadi versi paling cepat dari sukses.
Timeline lo penuh orang yang baru bangun jam 5 pagi, punya bisnis, six pack, sambil minum green juice. Lo lihat itu, terus lo ngerasa, gue harus juga kayak gitu. Tapi lo gak sadar, lo lagi ngejar template hidup orang lain. Faktanya, manusia cuma bisa konsisten kalau apa yang dia kejar selaras sama value-nya sendiri. Kalau enggak, otak lo bakal ngerasa terpaksa. Dan apapun yang lo lakuin dengan paksaan, cepat atau lambat, bakal lo tinggalin. Karena otak manusia punya sistem yang disebut cognitive dissonance, konflik antara apa yang lo lakuin sama apa yang lo yakinin. Dan kalau dua hal itu bentrok, lo bakal cari alasan buat berhenti, meski di luar kelihatannya lo lagi nyoba kuat. Makanya banyak orang bingung kenapa mereka gak bisa disiplin like rich people. Padahal bukan masalah disiplin. Orang kaya bisa konsisten karena arah mereka jelas. Mereka tahu kenapa mereka bangun pagi. Lo bangun pagi karena takut dimarahin atasan. Beda motivasi, beda hasil. Dan lo tahu apa yang paling bahaya? Lo bisa sukses dalam hal yang salah. Lo bisa kerja keras bertahun-tahun buat sesuatu yang ternyata bukan hidup yang lo mau. Itu kenapa orang bisa punya gaji besar, tapi tetap ngerasa hampa. Karena mereka udah jauh banget dari arah asli mereka, tapi terlalu takut buat berhenti dan nanya, gue sebenarnya pengen kemana sih? Hidup itu bukan soal jadi yang paling cepat, tapi soal berani berhenti dan ngecek map lo sendiri. Orang yang punya arah gak gampang tergoda buat belok, karena mereka tahu gak semua jalan yang rame itu beneran menuju tujuan. Dan lo tahu hal paling ironis? Kadang arah itu bukan sesuatu yang lo cari, tapi sesuatu yang lo sadari. Dia udah ada, tapi ketutupan kebisingan dunia dan ekspektasi orang lain. Tapi begitu lo mulai tenangin diri, berhenti scroll, berhenti ngebandingin, arah itu pelan-pelan muncul. Kayak sinyal GPS yang sempat hilang, tapi akhirnya nyala lagi. Dan disitulah konsistensi mulai lahir. Bukan dari ambisi, tapi dari kejelasan. Tapi tunggu dulu, apa jadinya kalau ternyata arah yang lo temuin malah ngebentrok sama realitas hidup lo sekarang? Lo siap gak buat ngerombak semuanya? Karena banyak orang, begitu tahu arah sejatinya, justru takut ngambil langkah pertama. Dan itu bagian paling pahit dari proses ini. Lo gak cuma nemuin arah, lo harus berani ngelawan hidup lo sendiri. Pas lo akhirnya nemu arah yang benar, masalahnya bukan di jalannya, tapi di keberanian buat ninggalin jalan lama. Di titik itu, hidup mulai ngetes. Lo beneran mau berubah atau cuma pengen kelihatan berubah? Karena nemu arah itu gampang. Yang susah tuh, ngorbanin kenyamanan buat ngikutin arah itu. Lo udah tahu lo pengen bebas, tapi masih kerja di tempat yang bikin lo mati rasa. Lo tahu lo pengen sehat, tapi masih nongkrong tiap malam cuma biar gak ngerasa sendiri. Lo tahu lo pengen punya hidup yang berarti, tapi masih pura-pura sibuk biar gak harus mikirin apa yang salah. Dan lo terus bilang ke diri lo, nanti aja. Padahal, setiap kali lo bilang nanti, lo sebenarnya lagi milih buat diem di tempat. Psikolog nyebut itu status quo bias. Kecenderungan manusia buat milih yang familiar meskipun itu nyakitin. Karena buat otak, yang dikenal itu aman. Bahkan kalau yang dikenal itu penderitaan. Makanya banyak orang lebih nyaman stuck di rutinitas yang bikin hampa, daripada nyoba sesuatu yang mungkin bikin hidupnya berubah. Padahal, hidup gak akan ngasih lo arah yang jelas kalau lo sendiri gak berani ngelepas jangkar. Lo gak bisa ngelihat garis horizon kalau lo masih berdiri di pelabuhan yang sama. Kadang, biar bisa nemuin arah baru, lo harus rela kehilangan peta lama. Dan itu nyakitin, tapi juga ngebebasin. Lucunya, otak manusia tuh gak dirancang buat kenyamanan. Dia dirancang buat tumbuh lewat tantangan. Ada penelitian dari Stanford yang bilang, otak lu cuma berkembang kalau lo ngerasa slightly uncomfortable. Jadi kalau sekarang lo ngerasa gak nyaman, itu bukan tanda lo salah arah. Itu justru tanda lu lagi keluar dari zona lama dan mulai masuk ke hidup yang lebih otentik. Dan anehnya, begitu lo mulai melangkah, lo bakal nyadar sesuatu. Arah hidup gak selalu kelihatan dari awal. Kadang cuma muncul 1 meter ke depan. Abis lo jalan 1 meter, baru muncul lagi 1 meter berikutnya. Jadi bukan lo yang harus yakin dulu baru jalan, tapi lo harus jalan dulu biar bisa yakin. Itu kenapa orang yang sukses bukan orang paling pinter, tapi orang paling berani ngambil langkah walau ragu. Karena mereka ngerti, arah itu gak turun dari langit. Arah itu dibentuk dari langkah-langkah kecil yang lo ulang terus, sampai akhirnya jadi jalan hidup lo sendiri. Dan disitulah konsistensi lahir, bukan karena motivasi, tapi karena keberanian. Orang yang berani melangkah gak butuh alasan buat terus jalan.
Karena mereka udah ngerasain sendiri gimana rasanya hidup tanpa arah, dan mereka gak mau balik ke sana lagi. Tapi masih ada satu hal yang lebih susah dari nemuin arah dan jalan di atasnya. Mempertahankan diri lo biar gak nyimpang lagi. Karena dunia bakal terus nyoba narik lo balik. Algoritma, omongan orang, tekanan sosial, semua pengen lo jadi bagian dari kerumunan yang gak mikir. Dan itu yang bakal kita bahas di bagian berikutnya. Soalnya punya arah itu satu hal, tapi ngejaga diri lo biar gak kehilangan arah lagi, itu peperangan seumur hidup. Lo udah nemu arah, lo udah mulai jalan, tapi tiba-tiba dunia kayak ngelawan lo balik. Kayak semesta ngomong, yakin nih, lo pikir gampang punya pendirian di zaman kayak gini? Karena begitu lo punya arah, hidup nggak langsung jadi terang, justru mulai gelap. Temen lo mulai ngejauh karena lo nggak nongkrong sesering dulu. Keluarga lo mulai nanya, ngapain sih kerjaan lo nggak jelas? Dan di titik itu, godaan terbesar muncul, pengakuan. Lo pengen orang ngerti lo pengen mereka lihat perjuangan lo, tapi kadang, arah sejati nggak butuh tepuk tangan. Lo harus belajar nyaman disalahpahami. Karena kalau lo terus ngejar validasi, arah lo pelan-pelan bakal belok lagi ke ekspektasi orang lain. Ada konsep di psikologi namanya self-determination theory. Intinya, manusia cuma bisa berkembang kalau 3 kebutuhan dasarnya terpenuhi: otonomi, kompetensi, dan keterhubungan. Tapi di dunia sekarang, yang sering dikorbanin justru otonomi, alias kebebasan buat milih arah sendiri. Lo disuruh jadi sukses, tapi suksesnya harus versi mereka. Lo disuruh jadi diri sendiri, tapi yang mereka maksud asal cocok sama standar sosial. Dan akhirnya, banyak orang kehilangan arah bukan karena nggak punya mimpi, tapi karena mimpinya dicetak pabrik. Lo pernah sadar nggak kenapa scrolling itu bikin lo ngerasa capek tapi nggak puas? Karena setiap kali lo buka layar, lo diserang ratusan arah palsu. Lo harus kurus, lo harus kaya, lo harus punya relationship goals, dan otak lo nggak sempat mikir mana yang penting, mana yang cuma noise. Sampai akhirnya lo bingung, ini hidup siapa yang gue jalanin sih? Kalau lo nggak punya filter, dunia bakal nentuin arah buat lo. Dan pelan-pelan lo bakal kehilangan sense of agency. Rasa bahwa lo punya kendali atas hidup lo. Itu salah satu penyebab kenapa generasi sekarang paling sering ngerasa cemas. Karena mereka nggak lagi ngerasa punya arah sendiri. Tapi di balik semua itu, ada hal kecil yang bisa nyelamatin lo. Rutinitas sadar. Bukan rutinitas asal, tapi rutinitas yang nyambung sama arah hidup lo. Lo bisa mulai dari hal sesimpel bangun pagi buat diri lo, bukan buat scroll berita. Jalan kaki sambil mikir, bukan sambil dengerin dunia. Karena arah nggak butuh peta gede. Dia cuma butuh langkah kecil yang lo ulang setiap hari. Dan kuncinya di sini, konsistensi itu hasil dari koneksi. Lo baru bisa konsisten kalau lo nyambung sama apa yang lo lakuin. Kalau lo ngerasa disconnected, sekecil apapun halnya, lo bakal capek. Tapi kalau lo merasa setiap langkah punya arti, walau cuma 1% kemajuan, lo bakal terus jalan. Makanya orang yang punya arah nggak kelihatan tergesa-gesa. Mereka nggak butuh validasi tiap hari, karena mereka udah tahu apa yang mereka kejar. Mereka tenang di tengah keramaian, karena mereka punya koordinat batin sendiri. Dan pelan-pelan, hidup lo berubah. Bukan karena lo jadi orang baru, tapi karena lo akhirnya hidup dengan sadar. Dunia masih sama, tapi lo beda. Lo nggak lagi nyari arah di luar, karena lo udah nemuin kompasnya di dalam. Tapi sebelum lo pikir semuanya beres, tunggu dulu. Ada satu jebakan terakhir. Kadang arah lo udah bener, tapi lo tetap bisa nyasar, gara-gara satu hal kecil. Lo lupa nikmatin perjalanannya. Karena terlalu fokus ke tujuan, lo lupa hidupnya ada di tengah-tengah jalan itu. Dan disinilah ujung perjalanan yang sering orang salah paham. Setelah nemuin arah, setelah bisa konsisten, setelah bisa bilang, gue udah di jalan yang gue mau. Ternyata, banyak yang tetap ngerasa kosong. Bukan karena salah arah lagi, tapi karena lupa berhenti sejenak dan ngerasain apa yang udah dilewatin.
Lo pernah nggak kerja keras buat sesuatu selama berbulan-bulan, terus pas udah dapet, malah gak ngerasa apa-apa? Cuma diem, bengong, kayak, oh, udah ya? Itu bukan kurang bersyukur, itu tanda lo kehilangan sense of presence, kemampuan buat sadar di momen sekarang. Lo terlalu fokus sama nanti, sampai lupa nikmatin sekarang. Psikolog bilang, manusia punya bias alami buat destination addiction. Ilusi bahwa kebahagiaan selalu ada di tempat berikutnya. Lo mikir, nanti gue bakal bahagia kalau udah kaya. Nanti gue tenang kalau udah kurus. Tapi setiap kali lo sampai, otak lo langsung set target baru. Jadi, lo terus ngerasa belum cukup. Lo kejar terus, tapi garis finishnya pindah terus. Dan tanpa sadar, lo balik lagi ke titik awal. Capek, kosong, kehilangan arah. Bedanya sekarang, lo gak sadar kalau lagi nyasar. Karena lo ngerasa udah di jalan yang benar. Makanya, kadang hidup bukan soal terus ngegas, tapi juga soal tahu kapan lo harus rem, berhenti, dan lihat ke belakang. Ngeliat sejauh apa lo udah jalan. Ngeliat versi lo yang dulu, yang pernah takut mulai, yang pernah ragu, yang pernah ngerasa gak mampu, dan bilang, gue udah sejauh ini men. Karena tanpa itu, arah lo gak akan pernah kerasa berarti. Lucunya, semakin lo nikmatin prosesnya, arah lo malah makin jelas. Karena lo gak lagi ngejar masa depan buat kabur dari masa lalu. Lo ngejar masa depan karena lo pengen tumbuh dari masa lalu. Beda banget energinya. Dan mungkin itu arti sebenarnya dari konsistensi. Bukan sekadar terus jalan, tapi terus sadar kenapa lo jalan. Lo gak butuh motivasi tiap hari, karena lo udah punya rasa makna yang ngebakar dari dalam. Lo gak perlu pembuktian, karena lo udah tahu satu-satunya orang yang perlu lo kalahin, ya diri lo yang kemarin. Jadi, kalau sekarang lo lagi ngerasa gagal konsisten, jangan buru-buru nyalahin diri sendiri. Coba tanya hal paling jujur. Sebenarnya, gue mau kemana? Karena begitu arah itu jelas, semua hal kecil yang lo lakuin jadi punya makna. Tidur cukup jadi penting, makan sehat jadi niat, nabung, belajar, kerja jadi bagian dari misi, bukan beban. Dan saat itu terjadi, hidup gak lagi soal kuat-kuatan, tapi soal sadar. Lo bukan lagi budak motivasi, lo jadi orang yang punya tujuan. Pada akhirnya, lo bakal sadar, orang yang kelihatan paling stabil bukan yang paling kuat, tapi yang paling tahu arah. Dan lo gak butuh jadi sempurna buat punya arah. Lo cuma butuh berani jujur. Gue gak mau hidup kayak gini terus. Dari situ aja, arah mulai muncul. Karena kadang, arah bukan datang dari cahaya, tapi dari kegelapan yang lo berani hadapi. Dan mungkin justru saat lo paling tersesat, lo baru bener-bener mulai nemuin diri lo sendiri.